رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani fi din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab atau Kutaib Sunan Mundasirah wa Manhiyat Muntashirah. Kutaib yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yang pada pembahasan terakhir yaitu telah kita bahas tentang babul manhiyat, di antara perkara-perkara yang dilarang. Maka memasuki larangan yang keenam insyaallah pada malam hari ini. Al-manhiyu anhu as-sadis al-julusul manhiyu anhu. Larangan yang keenam yaitu duduk yang terlarang. Yang namanya duduk itu sebenarnya perkara yang luas. Duduk dengan cara apapun sebenarnya perkara-perkara yang mubah. Tapi kita mengenal duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau salat atau di luar salat. Ada duduknya Rasul ketika salat namanya duduk iftirash, yaitu dengan kaki kanan ditegakkan dan kita bentangkan kaki kiri, atau kita jadikan kaki kiri itu kita duduki. Itu namanya iftirash, menjadikan kaki kiri itu sebagai firash yang kita duduki. Yang ini kita lakukan dalam sholat itu ketika duduk di antara dua sujud, atau ketika tahiyat awal, kemudian juga ketika tahiyat akhir untuk sholat-sholat yang 2 rakaat. Lalu ada duduk tawarruk, yaitu ketika tasyahud akhir untuk sholat yang 3 rakaat atau lebih, yaitu dengan menegakkan kaki yang kanan dan kaki yang kiri itu diletakkan di bawah kaki kanan dan kita duduk di atas tanah. Itu namanya duduk tawarruk ketika tahiyat akhir untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Lalu juga ada duduk iq'a. Ini dalam sholat ada duduk iq'a, yaitu ini bisa dilakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika kita membaca Rabbi firli atau Allahumma firli, itu duduk iq'a. Bagaimana? Kedua kaki ditegakkan, kedua kaki ditegakkan dan kita duduk di atas tumit kita, di atas kedua tumit kita. Ketika ditegakkan, nah kita duduk di atas tumit tersebut. Itu namanya duduk iq'a yang dibolehkan atau yang dianjurkan. Namanya duduk iq'a. Sedangkan kalau yang dilarang, yang ini dalam sholat, yaitu kedua lutut atau betis itu ditegakkan.
ya, kedua lutut atau betis ditegakkan, lalu pantat kita di tanah. Itu iq'a yang dilarang. Bisa dipahami? Kalau yang dianjurkan tadi, yang ini kadang-kadang kita butuh melakukannya sekali dua kali dalam sholat kita, yaitu tadi ditegakkan kedua kaki kita semuanya kedua-duanya memancal, dan kita duduk di atas tumit tersebut. Kadang kita butuh melakukannya karena itu termasuk yang disunnahkan. Sedangkan yang terlarang tadi, ya, dengan kedua lutut itu ditegakkan atau kedua betis paha juga ditegakkan dan pantat kita itu berada di tanah, itu duduk iq'a yang terlarang. Lalu di sana juga ada duduk tarabbu. Tarabbu itu bersila, dan ini menurut sebagian ulama disunnahkan ketika salat sunnah. Adapun ketika salat wajib, maka sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Ini untuk duduk bersila ketika salat sunnah yang bisa dilakukan. Jadi ketika orang itu berdiri sebagai penggantinya, sebagai pengganti berdiri seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau qiyamul lail, itu duduknya bersila. Itu pengganti berdiri, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini di dalam sholat. Sedangkan kalau di luar sholat, maka ada duduk-duduk, ya, seperti tarabbu itu sendiri tadi, duduk bersila, itu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat subuh, menunggu sampai matahari terbit. Duduknya Rasul dengan bersila sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, pulang. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW. Sehabis sholat subuh beliau duduk sambil bersila, atau disebut tadi duduk tarabbu. Ada juga di sana duduk, ya, duduk kurfusa atau ihtiba. Ada yang mengatakan kurfusa, ada yang mengatakan ihtiba, dan ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu duduk sambil memeluk lutut. Duduk, ya, sambil lutut itu dipeluk. Maka kalau ini dilakukan ketika mendengar khutbah Jumat, maka hukumnya terlarang. Kalau sambil mendengar khutbah Jumat, ya. Tapi untuk posisi-posisi yang lain tidak masalah. Ini menurut para ulama dalam hal ini, ya. Serta ada duduk-duduk dalam salat tadi, itu bisa juga dilakukan di luar salat. Atau di luar salat biasanya lebih, ya, lebih luas cakupannya. Ini yang namanya duduk. Nah, sekarang di sini masuk al-julusul manhiyu anhu, duduk yang terlarang. Di sini mu'allim menyebutkan 2 hal, yaitu yang pertama wad'ul yadil yusra khalfadh dhahr, meletakkan tangan yang kiri di belakang punggung, dan tangan kiri ini dijadikan sebagai sandaran. Hadis yang mana? Anis Syarid ibni Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhuhri wattaka'tu ala aliyati yadi faqala ataq'udu ki'adal maghdubi alaihim, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Hadis dari Asy-Syarid bin Suwaid, dia menuturkan Rasulullah SAW pernah lewat di depanku, dan waktu itu, kata Asy-Syarid, aku sedang duduk seperti ini, yaitu waqad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhuhri, aku meletakkan tanganku yang kiri di belakang punggungku, tangannya kiri taruh di punggung, wattaka'tu ala aliyati yadi, dan aku bersandar dengan batin telapak tanganku. Jadi ini digunakan untuk bersandar, ala aliyah, ya, ujung tangan ini digunakan untuk bersandar. Ketika seperti itu, faqala, Nabi SAW mengatakan, ataq'udu ki'adal, ya, ki'datal maghdubi alaihim,
Ataq'udu, apakah kamu duduk seperti itu, seperti duduknya orang yang dimurkai? Jadi duduk seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alasannya karena itu adalah duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud serta disahihkan oleh Al-Albani. Berarti di sini ya, kalau kita perhatikan hadis ini tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya tidak tasyabbuh, supaya kita itu tidak menyerupai orang-orang kafir, termasuk di sini orang yang maghdub alaihim, orang yang dimurkai, dan juga ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Yang kita setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk mereka, agar kita tidak mengikuti jalannya mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nih, kita setiap hari memohon agar tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sini salah satu ciri mereka itu ketika duduk seperti itu, berarti kalau sekarang kita mohon kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nabi menerangkan, ini loh jalannya orang yang dimurkai, ini loh caranya duduk, cara duduknya orang yang dimurkai. Kalau kita mengikuti, maka percuma kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Maka kita berusaha untuk beda dengan mereka. Siapa orang yang dimurkai, kan gitu. Maka dalam tafsir al-maghdub alaihim, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi. Tapi para ulama mengatakan tentang al-maghdub alaihim, bisa saja mereka orang-orang Yahudi atau fujjar dan mutakabbirin, orang-orang yang banyak melakukan maksiat dan orang-orang yang sombong, mutajabbirin ya, mutakabbirin dan mutajabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Ini yang kita disuruh untuk menyelisih mereka, jangan menyerupai mereka. Termasuk di sini salah satu bentuknya mengikuti duduknya mereka. Berarti kita itu kadang ini kadang dilakukan oleh orang yang sambil nonton TV. Begini pegang kacang atau pegang apa itu, sambil mungkin pegang HP bersandar gitu kan. Dan nggak terasa tangannya di belakang sambil memegang sesuatu. Ya, sambil berbicara mungkin dengan orang. Maka ketahuilah itu perkara yang dilarang. Meskipun dalam hal ini para ulama memakruhkannya. Ya, hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wala yukrahu minal julusi illa ma wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dimakruhkan, artinya boleh-boleh saja duduk ya, tidak dimakruhkan kecuali yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini duduk yang dilarang ini adalah qi'datal maghdub alaihim, duduknya orang yang dimurkai, yaitu tadi menempatkan tangan yang kiri di belakang punggung, lalu menjadikan batin telapak tangan ini sebagai sandaran, kita bersandar pada telapak tangan ini. Maka ini adalah cara duduk yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa ini adalah cara duduknya orang yang dimurkai. Lalu kata beliau rahimahullah, kalau sekarang ya kedua tangan yang di belakang, maka boleh. Perhatikan perbedaannya. Kalau satu tangan, yaitu tangan kiri di belakang, ini terlarang. Tapi kalau dua tangan nggak apa-apa, atau tangan kanan, maka boleh. Jadi kalau yang di belakang tangan kanan boleh, tapi kalau tangan kiri ini nggak boleh. Atau kedua tangan, maka itu juga boleh. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini. Ini yang pertama.
Di antara duduk yang terlarang yaitu wad'ul yadil yusra khalfa dhahr. Lalu yang kedua yaitu al-julusu baina dhilli wasyamsi. Duduk di antara bayangan dan terik matahari atau panas matahari. Dan ini sering dijelaskan ya, permasalahan ini. Dalilnya an Abi Hurairah. Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi syamsi faqalasa anhu dhil wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhil falyakum." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, dia menuturkan Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fi syamsi." Jika salah seorang dari kalian itu berada di terik matahari, maksudnya bukan di terik matahari ya. Karena riwayat yang lain ai fil fai'i. Jika salah seorang dari kalian itu berada di bayangan, naungan. Karena kalau fi syamsi orang duduk di matahari panas. Rata-rata orang itu menginginkan duduk di bayangan. Makanya ada riwayat al-fai. Berarti jika salah seorang dari kalian itu duduk di bawah bayangan matahari, itu tadi kalau ada benda lalu ada bayangan dan kena sinar matahari kan ada bayangannya. Nah, kita duduk di situ. Faqala sa'anhu, ternyata bayangan itu menyusut atau menjauh. Ya, faqala sa'anhu dhil, maka dhil bayangan ini menyusut. Wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhil, dan jadilah sebagian anggota tubuh kita ini ada yang di terik matahari dan ada yang di bayangan. Apa kata Nabi SAW? Falyakum, hendaklah dia bangun. Maksudnya gimana? Hendaklah dia berdiri, suruh pindah, suruh beranjak dari tempat itu. Kemana? Menuju yang ada bayangannya semua. Jadi semua tubuhnya supaya berada di bayangan semua, atau sebaliknya, atau yang ada sinarnya. Jangan sebelahnya ya, yang atau ada bagian tubuh kita di bayangan lalu yang lain di panas matahari. Disuruh untuk pindah, kata Nabi SAW. Falyakum, berdirilah. Maksudnya pindah, beranjak, bisa menuju yang ada bayangannya semua sekalian terkena bayangan, yaitu tertutup, ada naungannya. Atau kalau misalnya ingin berjemur sekalian ya, di terik matahari semuanya, jangan sebagian di bayangan lalu sebagian yang lain tidak. Dan hadis yang lain pula, ini hadis tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Lalu hadis yang lain riwayat Buraidah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yuq'ada baina dhilli wasyamsi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara bayangan dan matahari. Jelas kalimatnya. Naha an yuq'ada baina dhilli wasyamsi. Nabi melarang antara bayangan dan matahari diduduki atau dijadikan untuk duduk. Yang menjadikan tadi separuh badan kita di matahari, separuh badan kita di bayangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Maka hikmahnya apa sekarang? Hikmahnya mengapa kita itu dilarang separuh badan kita di terik matahari, separuh badan lagi di bayangan. Maka disebutkan hikmahnya, alasannya di dalam hadis Musnad Imam Ahmad. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yajlisa bainad dhihhi wadh-dhil wa qala majlisus syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara cahaya matahari dan bayangan, dan beliau mengatakan majlisus syaitan, itu adalah majlisnya setan. Berarti itu tempat duduknya setan seperti itu, atau model duduknya setan itu seperti itu.
Dan hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh Al-Albani. Lalu pensyarah kitab Sunan Abi Dawud dalam kitab Aunul Ma'bud mengatakan kalimat fal yakum, hendaklah dia bangun, artinya fal yatahawwal minhu ila makanin akhar yakunu kulluhu dhillan aw syamsan, yaitu hendaklah dia berpindah ke tempat yang lain, yaitu tempat yang semuanya adalah bayangan atau semuanya adalah matahari. Lalu ketika ada alasan, mungkin juga bisa diterima, bisa saja tidak. Li'annal insan idza qa'ada dalikal maq'ad fasudda mizahuhu liikhtilafi halil badan minal mu'assiraini al-mutadaddain. Ini alasannya. Kalau tadi itu jelas alasan dari Nabi SAW, itu adalah majlisnya syaitan, tempat duduknya setan, atau cara duduknya setan seperti itu. Dikatakan di sini karena manusia ketika dia duduk di tempat seperti itu, ya, di tempat duduk seperti itu, maka terhalang percampuran atau proses dalam tubuhnya, liikhtilafi halil badan, karena berbedanya keadaan badan manusia, minal mu'assirainil mutadaddain, dari dua pengaruh yang bertolak belakang, berlawanan, yaitu panas dengan dingin, yang satu panas, yang satu dingin, sehingga menjadikan percampuran atau proses dalam tubuh kita, entah proses apa, ya, metabolisme atau apa, yang jelas, ya, mizajuhu, yaitu percampuran di sini antara dua hal yang bertolak belakang ini nggak bisa. Ini menurut sebagian ulama. Akan tapi kembali kepada ilah yang pertama tadi yang diterangkan oleh Nabi SAW, itu adalah majelisnya syaitan, itu adalah tempat duduknya setan atau cara duduknya setan. Insya Allah itu lebih jadi ibrah atau lebih jadi patokan. Jadi pas untuk menjadikan sebagai patokan atau alasan mengapa Nabi SAW melarangnya. Ini larangan yang ke-7, yaitu duduk yang terlarang, dan ada dua macam tadi. Lanjut. Tadi larangan yang ke-6 ya. Sekarang al-manhiyu anhu sabi', larangan yang ke-7, yaitu al-aklu muttaqian, yaitu makan sambil bersandar. Makan sambil bersandar. Apanya yang bersandar? Ya, semua yang namanya bentuk bersandar. Nanti akan diterangkan di sini dalam ta'liq hadisnya. Satu hadis yang menjadi dalil dalam bab ini, yaitu an Abi Juhaifah annahu qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indah la aqulu wa ana muttaqi, rawahul Bukhari. Hadis dari Abu Juhaifah, dia menuturkan, aku pernah berada di tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rasulin indahu, lalu beliau berkata, beliau bersabda kepada seorang yang ada di hadapan beliau. Kata beliau, la akulum wa ana muttaqi, aku tidak pernah makan dalam keadaan sambil bersandar. Ini kata Nabi. Kalimatnya tidak larangan, cuma Nabi menerangkan, Nabi itu tidak pernah makan sambil bersandar. Ini hadis yang menerangkan tentang bersandarnya Nabi SAW, atau Nabi SAW mengatakan tidak pernah bersandar. Nabi berarti meninggalkannya, dan kalau meninggalkannya berarti kita mengikuti beliau sunnah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya ada juga larangan. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan bahwasanya Jibril melarang hal itu. Anna Jibrila nahahu an dalik, malaikat Jibril melarang hal itu. Maka larangan ini tadi, ya, mahmulun alal karoha, larangan ini sifatnya makruh atau diartikan makruh. Kenapa makruh? Karena ada juga riwayat-riwayat yang lain, yaitu riwayat Ibnu Abi Syaibah serta yang lain, bahwa para sahabat juga mereka pernah
makan sambil bersandar. Sehingga adanya larangan tadi, atau Nabi SAW tidak secara sharih tadi mengatakan larangan. Cuma beliau mengatakan la aqulu wa ana muttaqi. Aku tidak makan sambil bersandar. Ketika beliau melihat ada orang yang makan sambil bersandar. Berarti intinya yang namanya bersandar ini hukumnya makruh. Perhatikan di sini. Sawa'un kana ala syai'in yu'tamadu alaih au yamil ala ahadi shiqqai au ala yadih. Dan bersandar di sini baik bersandar dengan apa saja yang dijadikan sandaran, mungkin pakai kursi ini. Kadang kita duduk di kursi. Berarti kalau kita itu meletakkan punggung kita pada sandaran kursi ini masuk, termasuk bersandar kan gitu. Karena keumuman bersandar, padahal orang rata-rata kan duduk di kursi kadang bersandar. Tapi sebenarnya yang bagus itu tidak bersandar kan gitu. Jadi posisi badan kita itu tidak disandarkan. Ini kalau ala syai'in yu'tamadu alaih. Ya kemungkinan bersandar pada apa saja yang dijadikan untuk sandaran. Au yamil ala ahadi shiqqai, atau juga miring, ya, memiringkan salah satu pinggangnya. Pinggang yang kanan kadang digunakan untuk bersandar, seperti kadang kebiasaan orang Arab itu ketika berada di ruang tamunya kan mereka pakai bantal, lalu di sini gunakan untuk bersandar. Bantalnya ditaruh di bawah, di samping pinggang ini, lalu mereka sambil bersandar. Ini namanya yamilu ala ahadi shiqqai au ala yadihi, atau bersandar pada tangannya. Jadi kalau tangannya juga digunakan untuk bersandar, namanya tetap itu muttaqi, itu bersandar. Lalu sisi makruhnya bagaimana? Kenapa kok dimakruhkan kan gitu? Orang ingin tahu hikmahnya apa? Karena tadi perkara-perkara tadi juga sudah diterangkan hikmahnya. Maka mengapa dimakruhkan? Dikatakan di sini anna hadhil hay'ah min fi'lil jababirah wa mulukil ajam. Bahwa keadaan seperti ini, posisi seperti ini, yaitu orang makan sambil bersandar, ini adalah perbuatannya al-jababirah, orang-orang yang zalim atau orang-orang yang sombong. Wa mulukil ajam, raja-raja asing, bukan raja-raja Islam. Lalu wahiyya jilsatun man yuridul iksar minat ta'am, dan ini adalah duduknya orang yang ingin memperbanyak makanan. Alasan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan kata Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau mengatakan innama karihal akla muttaqi'an makhafata ta'dhumu butunuhu. Dimakruhkannya makan sambil bersandar itu dikhawatirkan perutnya menjadi besar. Artinya karena kegemukan, perutnya besar. Ini kata Al-Imam Asy-Sya'bi. Sedangkan para ulama yang lain tadi karena alasannya itu adalah perbuatannya orang-orang yang sombong atau raja-raja non-muslim. Itu perbuatan mereka, dan kita pun disuruh untuk menyelisih mereka, jangan mengikuti cara mereka. Dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga menerangkan di sini, bersandar itu ada 3 macam, yaitu bersandar ala janbin pada pinggang, wat tarabbu bersila, wasalis al-ittika ala ihda yadayh, lalu bersandar pada salah satu dari kedua tangannya. 2 ini bersandar pada pinggang, duduk bersila, lalu bersandar pada salah satu dari kedua tangannya. Tetapi yang tarabbu, untuk yang bersila, ini justru salah satu sifat, salah satu cara yang disunahkan dalam urusan makan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini. Ini yang ke-7. Larangan makan sambil bersandar. Lanjut. Al-manhiyyu anhu as-samin.
Larangan yang kedelapan yaitu al-kalamu asna'a qada'il hajah. Berbicara di saat sedang buang hajat. Jadi sedang buang hajat sambil berbicara. Apalagi kadang kalau misalnya pondok, kan banyak kamar mandinya dan juga WC-nya. Yang ruang kamar mandi sini dengan yang sini kadang sambil ngobrol. Di situ lagi ngapa? Nah. Maka ini jelas kalam yang terlarang, berbicara yang terlarang. Para fuqaha, para ahli fikih dari 4 imam madhab menyatakan makruhnya hal ini. Baik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ucapan-ucapan yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la yatanajasnani wa huma 'alal ghaid fa innallaha yamqutu dzalik. Janganlah dua orang itu berbisik ketika keduanya 'alal ghaid sambil buang hajat. Ini kata Nabi. Dua orang itu tidak diperbolehkan untuk berbicara berbisik-bisik ketika keduanya alal ghaid, sedang buang hajat. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah marah terhadap hal itu. Jadi Allah itu marah, Allah tidak suka dengan hal itu. Dan Nabi sendiri ketika beliau sedang buang hajat, ada orang yang salam, Nabi tidak menjawabnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim an Ibnu Umar anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallam falam yarudda alaih. Ada seorang lewat di hadapan Rasul dan waktu itu Rasul sedang kencing, buang air kecil. Fasallama, orang itu salam kepada Nabi, falam yarudda alaih, Nabi tidak menjawabnya. Ini, Nabi tidak menjawabnya ketika ada orang yang salam kepada Nabi. Berarti di sini zikir pun nggak boleh. Yang berarti kalau kita itu dipanggil tidak perlu menjawab. Apalagi kalau menerangkan hal-hal yang apa sajalah. Kadang orang tuanya lagi di kamar mandi atau sedang buang hajat, baik kencing atau mungkin buang air besar, ditanya oleh anaknya, ini gimana. Aduh, bingung kan? Maka selagi itu bukan darurat, tidak diperkenankan untuk berbicara, kecuali kalau sifatnya darurat. Ya, nanti akan diterangkan di sini. Ya. Kata Al Imam An Nawawi, yukrahul kalam ala qada'il hajah bi ayyi naw'in kana min anwa'il kalam. Makruh hukumnya berbicara ketika orang sedang buang hajat dengan macam apapun dari ucapan-ucapan. Artinya dengan ucapan yang bagaimanapun. Wa yustasna min hadza kullihi maudi'ud darurah atau maudi'at darurah. Tapi dikecualikan dari semua ini yaitu kalau orang kondisinya atau sifatnya sedang darurat. Misal orang itu sedang buang air besar atau mungkin buang air kecil. Dia sedang buang air kecil, lihat ada orang buta, ini misal ada orang buta mau jatuh. Kira-kira gimana? Ada lubang, ini kalau dia nggak tahu bisa jatuh ini, kan gitu. Sedang buang air kecil kita berbicara, itu jangan mundur misalnya, kan gitu. Pada kita sedang kencing, maka nggak Pak, itu sifatnya Pak darurat. Atau mungkin orang sedang buang hajat ada ular, minta tolong, kan begitu, mungkin saja ularnya gede sih. Nah. Lalu dia minta tolong, maka boleh-boleh saja, itu sifatnya darurat. Kalau memang sifatnya darurat itu dibolehkan. Juga disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, fi hadza dalalah ala anna al-muslim fi hadhil hal la yastahiqqu jawaban. Maka hadis ini sebagai dalil yaitu Nabi SAW tadi tidak menjawab salam, maka seorang muslim dalam kondisi seperti ini tidak berhak untuk memberikan jawaban atau tidak berhak untuk menjawab. Dan ini dirujukkan oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan riwayat hadis tadi, riwayat Imam Muslim.
Berarti jika tidak dalam kondisi buang hajat dan jika tidak dalam kondisi buang hajat dan tidak pula terbuka auratnya, meskipun di kamar mandi, kata para ulama boleh. Kita di kamar mandi, tapi kondisi sedang tidak buang hajat, baik kencing atau BAB. Dan juga kondisi aurat tidak terbuka, maka boleh berbicara. Lalu kalau menyengaja berzikir di kamar mandi, hukumnya makruh. Meskipun kondisinya tadi dia sedang tidak buang hajat dan juga masih tertutup auratnya, tapi menyengaja berzikir di kamar mandi atau di WC atau di tempat yang seperti itu, hukumnya makruh. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya jangan lupa ketika orang itu mau masuk ke WC atau tempat buang hajat, dianjurkan untuk membaca doa masuk WC seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang semoga dengan doa tersebut kita itu dijaga aurat kita dari pandangan syaitan, dari pandangan jin yang mungkin akan mengganggu kita ketika dia melihat aurat kita, sehingga Allah jaga mereka tidak bisa melihat aurat kita dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yang ke-9, al-manhiyu anhu tasi'. Larangan yang ke-9 yaitu aibut ta'am, mencela makanan. Orang yang suka mencela makanan, pada hakikatnya itu dia punya tabiat atau watak yang tidak baik. Kalau orang itu dikit-dikit mengomentari makanan, kalau dia jadi master chef mending. Ini bukan, dia dikit-dikit komentari makanan. Ini namanya orang yang punya watak yang tidak baik. Itu sikap jafa, keras. Kenapa? Karena hal itu akan menyakiti hati orang yang membuatnya, atau yang mempersiapkannya, atau yang menghidangkannya. Juga ini termasuk menghina atau meremehkan nikmat Allah, yang biasanya orang itu jadi tidak bersyukur. Coba sekarang ada makanan, belum dia makan atau baru dicicipi sudah diprotes, maka sisi syukurnya mana? Nggak ada dia, kan gitu. Sisi bersyukur kepada Allah itu hilang ketika dia sudah mendahulunya dengan mencela makanan tersebut, karena dia meremehkannya, menghinanya, sehingga tidak mensyukurinya. Padahal nikmat apapun, sekecil apapun nikmat, meskipun ada kekurangannya, wajib untuk disyukuri, bukan dicela. Kemudian kalau bisa bukan cuma sekedar diam, tetapi bahkan memuji itu lebih baik. Memuji makanan itu lebih baik, mustahab kata para ulama. Meskipun ini hukumnya tidak wajib, cuma dianjurkan. Karena ketika orang memuji makanan tersebut, berarti dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan nikmat. Jadi bukan karena yang memasak itu pintar, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makanan tersebut, menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini makanan enak, dipuji makanan tersebut karena dia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya, maka itu lebih baik. Sedangkan kalau mencela makanan, maka hukumnya terlarang atau hukumnya makruh. Hadisnya mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Perhatikan di sini kalimatnya, kalimat atau konteks hadisnya.
Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Dan di sini kalimat ta'aman ini sifatnya umum. Kenapa? Kalau kita pelajari, kata ini adalah nakirah fi siyakin nafi atau fi siyakin nafyi. Nakirah dalam konteks kalimat yang negatif, yaitu Nabi atau Rasul tidak pernah mencela makanan. Nah, berarti kalimat makanan ini sifatnya umum, berarti baik makanan atau minuman. Kemudian juga baik sedikit atau banyak. Baik kondisinya disukai atau tidak disukai. Baik dia dalam keadaan lapar atau kenyang. Baik dalam keadaan dia sendiri atau banyak orang. Dan juga baik di rumah atau di luar rumah. Karena Nabi SAW tidak pernah mencela makanan yang sifatnya umum tadi. Makanan apa saja. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa aibut ta'am kaqaulika malih qalilul milh hamid raqiq ghalid. Mencela makanan seperti orang mengucapkan ini kasinan, ini kurang garam, ini agak asam, atau mungkin makanan ini tipis banget. Namanya juga tempe tipisnya tipis, gimana sih? Ya. Oh ini ketebelan. Ya. Oh ini makanan tebelnya tebel, nggak usah dikomentari. Maunya yang kayak apa kan gitu? Atau ini tidak masak, kurang matang misalnya. Macam-macam. Kalau memang dia suka makan, kalau nggak suka tinggalkan, nggak usah meninggalkan ucapan. Kecuali ucapan-ucapan yang baik tadi. Dan alasan dilarang wallahu a'lam tadi karena mencela makanan itu berarti memasukkan ke dalam hati orang yang membuatnya atau orang yang menghidangkannya kesedihan. Ya, orang yang telah mempersiapkannya maka jadi rasanya sedih, seolah-olah apa yang dia lakukan itu sia-sia. Kan dia sedih. Maka Islam mengajarkan akhlak yang tinggi yang seorang muslim butuh untuk menyadarinya. Perhatikan di sini khususnya di kalangan keluarga ini. Kalau di warung mungkin antum nggak pernah mencela, kecuali kalau sudah terbiasa. Kalau biasa di situ mungkin dia protes terus, ya. Kenapa dia langganan? Tapi kalau sekali baru di warung dia makan, nggak pernah mencela. Kok sayurnya nggak enak ya? Nggak pernah. Tapi kalau di rumah, nah ini, di rumah itu istri yang masak dikomentari, ini kebanyakan suami. Atau anak yang sering protes kepada orang tuanya, makanan dicela dengan kata-kata apapun, pokoknya semuanya dari sisi dikritik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dalam surat Al-Isra. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Ini kata-kata yang tidak pantas bagi seorang. Ini nikmat Allah, mengapa kamu celak? Kapan ada rasa syukurnya? Hendaklah hamba-hambaku itu mengatakan kata-kata yang baik. Maka perhatikan ucapan Rasul. Ucapan Rasul SAW ketika beliau mendapati makanan yang tidak disukai. Beliau pernah mendapati lauk cuma apa? Cuka. Bayangkan antum lauknya cuma cuka, langsung dilempar kayaknya. Ada nasi, lauknya cuka, aduh. Atau mungkin tempe saja. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika beliau mendapati makanan lauknya cuma cuka, beliau puji, ni'mal idam al-khal, atau ni'mal udum al-khal. Bahkan beliau ulang-ulang, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Bayangkan, karena istrinya cuma menyiapkan itu, maka beliau puji. Wah, ini meskipun hatinya mungkin beda, tapi yang jelas ini bukan munafik ya. Karena tujuannya beda. Ini tujuannya supaya apa ya? Tidak menyakiti hati orang yang telah menyiapkannya. Sehingga Nabi memujinya. Dan kata para ulama memang betul juga kalau yang namanya cuka itu sebaik-baik lauk, karena memang makanan-makanan yang enak, yang lezat itu biasanya ada campuran cukanya.
sehingga menjadikan lauk itu tambah enak. Ini bagi yang biasa wisata kuliner, kalau saya sih jarang-jarang gitu. Antum yang biasa wisata kuliner di mana-mana mengenal warung-warung kan akan bisa membedakan. Ternyata mungkin masakannya pakai cuka. Tapi intinya dari kalimat Nabi SAW, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, karena yang beliau dapati itu. Jadi beliau itu tidak mencela, justru malah memuji. Kan sulit bagi kita. Tapi contohlah apa yang dia ucapkan Rasul. Semoga itu akan menjadi pahala bagi kita. Satu lagi. Al-manhiyu anhu al-ashir. Larangan yang ke-10 yaitu al-aklu wasyurbu qaiman. Makan dan minum sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri. Meskipun nanti akan dijelaskan. Karena nanti ada khilaf di antara para ulama dengan adanya hadis-hadis yang ada. Nah, yang menjadi dasar dalam hal ini hadis riwayat Imam Muslim an Anas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syurbi qa'iman. Qala Qatadah faqulna li Anas fal aqlu faqala dzalika syarrun wa akhbas. Anas bin Malik menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Maka Qatadah bertanya, kami bertanya kepada Anas, fal aklu, kalau sekarang Nabi melarang minum sambil berdiri, kalau makan bagaimana? Faqala, Anas bin Malik mengatakan, dzalika syarrun wa akhbas, itu lebih jelek lagi dan lebih buruk lagi. Minum saja Nabi melarang, apalagi kalau makan, itu lebih jelek dan lebih buruk. Ini satu hadis yang dibawakan. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama. Pertama, ta'liqnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin mengomentari dari sisi madaratnya. Di sisi pertama yang dikomentari sisi madaratnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wali syurbi qa'iman afatun adidah. Minum sambil berdiri itu banyak penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan, yaitu annahu la yahsulu bihi rayyut tam. Kalau orang minum sambil berdiri, maka kesegaran yang sempurna tidak akan dia dapatkan. Orang minum sambil berdiri, ya, kesegaran yang benar-benar sempurna dengan merasakan nikmatnya, segarnya minum, itu akan beda antara berdiri dengan duduk. Kalau duduk dia akan merasakan benar-benar segar, dia rasakan betul. Kemudian wala yastaqirru fil ma'idah hatta tuqassimuhul kabid 'alal a'dha. Dan kalau orang minum sambil berdiri, maka dia akan langsung masuk, ya, tidak menetap di perut, tapi dia akan terus mengalir. Padahal kalau berada di perut, dia akan dibagi-bagi oleh hati ini ke anggota yang lain. Sehingga kalau minum sambil berdiri, dia akan cepat turun, ya, langsung ke dalam perut, tidak bisa dibagi-bagi oleh hati ini. Kemudian yukhsha minhu an yabruda hararatuha, dikhawatirkan pula panasnya itu akan menjadi dingin, sehingga akan yushawisuha, akan menjadikan kacau karena cepat turun ke bawah badan, sehingga ini bisa menimbulkan madarat bagi orang yang meminum. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu sekarang sisi khilaf di antara para ulama dalam hal ini, terutama urusan minum sambil berdiri, ya. Karena nanti makan juga sama. Karena di riwayatnya, hadisnya, Rasul melarang minum sambil berdiri apalagi makan. Tapi juga terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, khususnya ketika beliau minum air Zam-Zam sambil berdiri beliau. Maka pendapat pertama mengatakan bahwa minumnya Rasul sambil berdiri itu menasakh, menghapus larangan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bal mubayyin,
anna nahya laysat litahrim bal lil isyarah wa tarkil aula. Rasul itu minum sambil berdiri itu berarti menjelaskan bahwasanya larangan Nabi itu sifatnya tidak haram, tetapi cuma makruh. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwasanya antara larangan dan keadaan Nabi pernah minum sambil berdiri ini tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan. Maksudnya bagaimana? Karena Nabi SAW melarang, tetap Nabi melarang. Tapi ketika beliau minum sambil berdiri karena ada hajat, karena ada keperluan, yaitu beliau mendatangi Zam-Zam, ya, mendatangi sumber Zam-Zam. Lalu mereka memberikan minum kepada Nabi SAW dari Zam-Zam tersebut, ya, maka beliau pun minum. Jadi mereka memberikannya dengan gayung atau timba. Maka beliau langsung minum dalam keadaan sambil berdiri, karena kondisinya, posisinya memang itu sedang dibutuhkan, kondisinya dengan banyak orang, ya, maka yang nyaman ya sambil berdiri. Itu berarti kalau ada hajat, minum sambil berdiri kalau memang diperlukan atau ada keperluan, atau tadi karena ada udzur yang menghalangi dia dari duduk, karena kondisinya tajammu'un nas, yaitu kumpulan banyak orang di saat itu sehingga sulit untuk duduk. Maka karena itu diperlukan, ya, maka boleh-boleh saja. Akan tapi pendapat yang dirojihkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya larangan tadi sifatnya makruh. Jadi karahatut tanzih laisa karahatut tahrim. Jadi makruh hukumnya, bukan haram. Dan ucapan Anas bin Malik tadi, dalika tentang urusan makan, dalika syarrun wa akhbas, itu lebih jelek lagi dan lebih buruk lagi, ya. Maksudnya, ya, annahu idza naha 'ani syurbi qa'iman fal aqlu min babil aula. Kalau Nabi SAW melarang minum sambil berdiri, maka makan sambil berdiri itu lebih lagi, artinya lebih dilarang lagi. Intinya tadi pendapat yang dirojihkan oleh para ulama bahwa minum sambil berdiri hukumnya makruh dan dibolehkan kalau memang ada hajat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah minum Zam-Zam sambil berdiri. Wallahu taala a'lam bishawab. 5 dulu nih, masih ada 10. Semoga 2 kali pertemuan lagi selesai kitab ini atau kitab ini ganti dengan kitab yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.